Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan season terakhir di kesempatan membedah kitab Utruk Asaran Qabla Rahil, tinggalkanlah karya yang baik sebelum kita meninggal. Tadi kita pada poin yaitu di antara hal yang amalan yang bermanfaat adalah kita mencari mana orang-orang yang membutuhkan. Ya, yang lain coba. ومن نماذج للأعمال المتعدية النفع هي إماطة الأذى عن الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Ya, di antara amalan ibadah yang bisa bermanfaat atau bermanfaat buat orang lain adalah amalan yaitu imatatul adha anit thariq, menyingkirkan duri di jalanan, menyingkirkan duri di jalanan. Di mana Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Nabi mengatakan bahwa al-iman bid'un wa sab'un, yaitu Nabi mengatakan iman itu terbagi menjadi 73 sampai 79. Ya, 73 sampai 79 syu'bah, yaitu cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adha anit thariq, yaitu menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Di hadis ini kita perhatikan Nabi menyebutkan bahwa menyingkirkan duri di jalanan itu adalah termasuk bagian daripada iman, dan ternyata cabang iman yang terendah adalah menyingkirkan duri, menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan. Ternyata ini cabang terendah. Ya, berarti kan sungguh ironis kalau ada orang ngaku iman tapi malah masang paku. Ya, ini kan berarti menunjukkan apa? Sesuatu yang sangat ironis. Kalau dia betul-betul dia beriman, hendaknya apa? Menyingkirkan, bukan malah masang. Kan seperti itu. Kenyataan yang ada, bangkai curut dalam. Ya, jadi kan sesuatu yang ironis. Dia ngaku beriman tapi malah sengaja masang gangguan-gangguan. Ya, padahal kalau kita lihat pada hadis yang lain, ya ada di situ, yaitu hadis bainama rajulun yamsi bitariqin. Nabi pernah menyebutkan ada seseorang yang di jalanan dia mendapati ada syauk, yaitu duri. Maka dia singkirkan duri tadi, fasyakarahu lahu faghfaralahu, dan Allah pun bersyukur kepadanya dan Allah mengampuninya. Masya Allah. Amalan yang kecil tapi bernilai di sisi Allah. Kira-kira menyingkirkan duri di jalanan angel apa gampang? Gampang. Ya. Berapa sih abote duri? Ya kan? Langka sekilo. Anda beli? Langka. Ya. Tapi ternyata Allah bisa mengampuni orang tadi dan Allah
berterima kasih kepada orang tadi yang mau menyingkirkan duri di jalanan. Ya, lanjut. ونفع الناس بأعمال قد تبدو صغيرة ولكن أجرها عند الله كبير فلا ينبغي للمؤمن أن يحتقر معروفا وإن قل عن أبي ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ya, maka seyogianya bagi kita untuk melakukan sebisa mungkin, memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun kelihatannya sepele, tapi kita tidak menyepelekannya. Ya, walaupun amalan itu kelihatan sepele, tapi kita niatkan untuk berusaha melakukan amalan yang bermanfaat. Ya, semisal tadi mungkin menyingkirkan duri di jalanan itu adalah sesuatu yang sepele, tapi tidak layak bagi seorang muslim untuk apa? Menyepelekan, merendahkan sebuah amalan yang baik. Maka Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi, jangan engkau anggap remeh perbuatan yang baik. Jangan engkau anggap remeh, walaupun kecil, jangan engkau anggap remeh. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau hanya bisa dengan apa? Bermuka ceria, bermuka senyum. Ya, ada niatan untuk menebar kebaikan. Ada niatan apa? Menebar kebaikan. Senyum. Kira-kira gampang apa Pak? Senyum. Gampang-gampang angel. Ya, gampang-gampang angel ya. Apa gampang nemen? Gampang-gampang angel ya. Dua kanca telah memfitnah, ya kan? Memfitnah jenengan. Kira-kira senyum sama kanca kayak gue gampang apa angel? Ayong angel. Kanca ditagih bayar utang, orang nyaur-nyaur. Ya. Kira-kira jenengan ketemu kanca kayak gini, senyum apa ora? Senyum apa ora? Bib. SMP sentok. Ya. Ya, lanjut. ونفع الناس قد يكون ولو بكلمة عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله نفع الله تعالى بها. Iya, di antara hal yang amalan yang bermanfaat dan kita berusaha untuk melakukannya adalah apa? Yaitu mengucapkan satu kalimat, dua kalimat. Ya. Di mana bisa jadi ada orang bisa mengambil manfaat dari satu kalimat yang kita ucapkan. Ya. Bisa jadi seseorang bisa mengambil manfaat dari satu kalimat yang kita ungkapkan. Sehingga Nabi Muhammad SAW dikatakan ketika Nabi mengatakan kepada Muawiyah, innaka intat tabakta auratin nasi afsadta. Wahai Muawiyah, kalau engkau terus mengikuti, mencari-cari kesalahan manusia, maka engkau akan rusak. Jadi dari kalimat ini Muawiyah pun sama sekali tidak mencari-cari kesalahan orang. Ya, jadi kata Nabi hanya mengatakan, wahai Muawiyah, aja luruh salai wong. Aja luruh salai wong. Dari satu ucapan ini, maka Muawiyah pun
tidak pernah mencari-cari kesalahan orang. Ya, jadi bisa jadi ada satu kalimat yang kita ungkapkan dan kita ucapkan kepada orang, ternyata kalimat ini menjadikan orang itu taubat, menjadikan orang itu berbuat baik. Apalagi kita tahu kalau ucapan itu betul-betul datang dari lubuk hati yang dalam, maka insya Allah nasihat yang ikhlas, nasihat yang betul-betul datang dari lubuk hati yang dalam itu betul-betul kayakan busur panah yang tepat sasaran. Ya, sehingga kata para ulama, kalau nasihat itu betul-betul datang dari jiwa tulus yang ikhlas, itu insya Allah akan lebih mengena. Maka di sini Nabi pun mengatakan bisa jadi memang ketika memang kita ada niatan untuk menebarkan manfaat kepada orang lain, bisa jadi dengan satu kalimat pun kita bisa membuat orang ini sadar. Dia beli. Contoh, dengan ngomong karo wong sing ora pernah sholat, ya mungkin dengan akan mengatakan kepada dia satu kalimat. Kita tanya, dengan kata sholatnya, iya. Cuman kita tanya saja, kira-kira wong sing ora sholat tempatnya nanti bakalan misal, pasti orang itu akan jawab apa? Neraka. Ya boleh. Satu kalimat tapi bisa nyentuh ke orang tadi. Kalau dia sadar, iya ya, lo kan aku maju neraka, ya kan? Sehingga dia mungkin dulunya orang belum sholat, tapi dengan satu kalimat bisa menyadarkan dia. Bisa beli, kemungkinan beli. Ada kemungkinan apa orang? Ada, ya kan? Ada kemungkinan kita hanya mengatakan satu kalimat, tapi bisa membuat dia berubah, ya. Atau mungkin kita katakan kepada dia, sampai ora izin maning Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya, ya, dari ucapan itu dia jadi taubat. Ada kemungkinan apa tidak? Ada. Maka Pak, mungkin bisa jadi kita bisa memberi manfaat kepada orang lain itu hanya dengan satu atau dua kalimat. Ya, lanjut. ونفع الناس قد يكون بالدعاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. Ya, di antara hal yang bisa membuat manfaat atau hal-hal yang amalan yang bisa bermanfaat untuk orang lain adalah kita berdoa. Berdoa di saat orang lain itu tidak tahu bahwa kita berdoa untuk dia. Ya, kita melihat teman kita mungkin di jalan yang salah, maka kita cukup dengan doa, ya Allah, beri dia petunjuk, beri dia hidayah. Maka di sini bisa jadi doa kita ini menjadikan bermanfaat buat orang yang kita doain. Karena Nabi pernah mengatakan, man da'a li akhihi bidohril ghaib, orang yang berdoa untuk saudaranya bidohril ghaib, doa di saat orang tuanya di saat saudaranya tidak mengetahui bahwa kita berdoa untuk dia. Maka qalal malikul al-muwakkal, maka malaikat yang diutus oleh Allah akan mengatakan amin. Walaka bimislin, dan engkau pun akan mendapat serupa yang apa yang engkau doakan. Ini kan termasuk di antara faedah manfaat daripada doa bidohril ghaib, yaitu doa di saat orang lain tidak tahu bahwa kita berdoa untuk dia. Salah satu doa yang bermanfaat adalah kita memohon kepada Allah untuk saudara kita, teman kita, atau yang lainnya, dia dapat hidayah. Seperti itu. Mungkin karena waktu kita jam 4, barangkali kita ambil session pertanyaan, dan kita insya Allah poin ini, walaupun masih berapa lembar lagi sih aslinya?
Masih 4 lembaran. Iya. Tapi poin-poinnya insya Allah sudah bisa kita, poin pentingnya sudah bisa kita ambil pelajaran, beberapa manfaatnya. Insya Allah kita session tanya jawab. Monggo silakan kalau ada pertanyaan, bebas pertanyaannya. Ya, monggo. Nanti dulu. Tentang masalah hutang, seorang yang punya hutang berusaha untuk memberikan penyelesaian pada yang menghutangi. Tapi dalam suatu hal yang dihutangi itu susah, sampai mungkin suatu saat kita tidak bisa ngutang, artinya barangkali suatu saat yang ngutangi itu putus, artinya mungkin bisa meninggal, walhamdulillah. Itu solusinya gimana? Sementara yang dihutangi ada tidak mungkin kita artinya sudah tidak dulu lagi, itu statusnya gimana? Ya. Ya, pertanyaan yang bagus. Bahwa ketika kita berusaha nyaur utang, ternyata orang yang dulu pernah memberi hutang kepada kita, statusnya orang genah nangdi, ya tidak jelas. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita cari infonya dulu. Ya, kita cari infonya, kira-kira orang yang dulu itu ngasih utang ke saya ini orangnya di mana? Kita cari info dulu. Kalau ternyata orangnya sudah meninggal, kalau sudah ketahuan orangnya sudah meninggal, ya, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita beritahukan kepada ahli warisnya, anak-anaknya dan seterusnya, bahwa saya punya hutang sama orang tuamu sekian. Ya, maka kita salurkan hutang kita berikan kepada ahli waris. Kalau ternyata mentok nggak ada kabar, orang yang memberi hutangnya kemana, ahli warisnya pun kita tidak tahu dan seterusnya, maka kata para ulama kita sedekah atas nama orang yang ngasih hutang itu. Kalau kita mau nyaur dan ternyata kita tidak dapat info dan mentok lagi usaha dan seterusnya nggak ada, maka kita niatkan sedekah untuk atas nama orang yang ngasih hutang itu. Kalau ternyata kita sedekah, wis hari berikutnya songol. Maka apa yang harus kita lakukan? Tetap nyaur. Yang tadi ya berarti wis sedekah, tetap dapat pahala. Ya, orang ngomong wis aku sudah aku sampean digoleti langka misalnya. Ya, monggo. Ini dulu kayak tadi mau ngaceng dulu sih. Ya, silakan. Ketika kita membangun masjid, masjid tersebut digunakan untuk sholat, tapi di samping itu juga untuk kita bagaimana sebenarnya untuk lain. Apalagi kita akan nggak terlalu juga bangunan juga. Ya. Yang kedua, kalau ada tamu ke rumah terus ada yang ketinggalan barangnya seperti misalnya rokok, sikap kita gimana? Mengantarkan apa? Iya, bagus, masya Allah. Angel jawabannya angel, pertanyaannya tak ya jawabannya sih angel. Iya, kalau kita membangun masjid, maka sebisa mungkin kita memberitahukan sejak awal bahwa saya ingin membangun masjid adalah supaya untuk sholat dan yang lainnya. Maka jangan ada ritual-ritual, amalan-amalan yang melanggar syariat Islam. Kita beritahukan kepada panitia pembangun masjid dan seterusnya, sampaikan bahwa kami akan membangun masjid adalah untuk syiar Islam. Dan kami tidak ingin masjid atau musola ini digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Maka kalau sudah ada seperti itu dan ternyata dilanggar, maka kita tidak dapat dosa. Ya, tapi kalau sejak awal tidak ada kesepakatan, maka kita bisa berdosa. Seperti itu.
Jadi ada kesepakatan sejak awal, ya. Dan ini saya terapkan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan apa namanya? Rokok, ya, rokok carry. Maka tetap kita katakan dulu, Mas, ya dengan anak rokok sebungkus, ya. Tapi aku ora gelem maning jenengan, ya. Pimen pan menen jukut dewek monggo atau tak buang kayak gitu, Pak. Ya, atau dibuang karena jenengan ngerti aku ora rokok dan seterusnya misalnya, ya. Karena itu adalah haknya dia. Karena itu haknya dia, maka apa? Ya udah kita beritahukan dulu, ya. Kita beritahukan dulu barangkali dia masih membutuhkan. Apakah ada unsur tolong menolongnya? Enggak. Kan kita mengatakan kalau jenengan mau silakan ambil dewek. Tapi kalau kita nganter atau bahkan ngirim paket, ya sedulur kan Jakarta tak paket nambah bisa aja. Nggak boleh kalau itu ada unsur tolong menolong. Tapi kalau dia kita hanya ngasih tahu karena rokok kesampean, ya. Tapi aku ora gelem nganter. Ning aku pengen tak buang misalnya gitu ya. Tapi dia tidak ridho, ya udah silakan ambil gitu, ya. Narkoba sing keri angel maning kita langsung tiku ya. Lapor polisi. Ya. Biasa kita zaman bank ya, yang kita terima bulanan itu pakainya bank kan, tidak pakai langsung. Kalau kita memberi nafkah kepada istri, istilahnya gaji itu langsung diambil istri tanpa melalui suami. Apakah itu sama? Langsung biar istri ambil sendiri bank, gaji bulanannya atau mingguannya. Itu sama dengan kita membeli istri secara tunai. Ya. Pertanyaan bagaimana kalau istri ngambil duit gaji dari bank yang ngambil istri? Saya katakan suami yang ngasih bruk total gaji langsung maning istri kabeh itu salah. Ya. Jadi aja sampai wong lanang oli duit kabeh bruk maning istri, salah. Apakah ini tidak pelit? Enggak. Tapi dengan cara dicatu. Ya, salah kalau suami gaji 5 juta bruk maning istri 5 juta. Pan metu jaluk bensin. Pan metu maning bensin. Aduh, langka wibawane. Ya, kayak buat pusat sate sing panik aja. Ya, jadi pertama salah kalau suami ngasih bruk kabeh maning istri. Ya, itu salah. Kenapa? Karena suami kalau ngasih istri bruk, otomatis suami panafkahi orang tuanya atau nafkah memberikan sedekah kepada temannya yang membutuhkan, orang bisa apa-apa. Ya kan? Padahal salah satu kewajiban suami, seorang laki-laki adalah tetap ngasih nafkah kepada orang tuanya. Seperti itu. Nah, bercerita tentang ternyata proses pengambilan gajinya itu lewat bank, itu enggak ada urusan. Yang penting adalah kita kerja halal. Ya, kalau kerjanya kita halal, maka semua keuangan itu mesti lewatnya bank. Ya kan, semua keuangan pasti lewatnya bank, sehingga tidak ada beban buat kita. Oh, ini dari bank berarti haram, ini dari bank berarti haram, nggak bisa. Karena yang dilihat adalah pekerjaan kita ini halal atau tidak. Kalau pekerjaan kita halal, ternyata cara sistem gajinya adalah ditransfer, ya berarti kita ngambil duit dari transferan tadi, ya. Pan sing jukut sing lanang atau sing wadon no problem. Tapi niki berarti aja sampai apa? Aja kabeh. Apa maning kaya Habibe. Pan telu angel ning wis modele bro kabeh.
Ya. Antum kan wis loro, berarti langkah berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, monggo pertanyaan lagi atau ya. Terkait tadi masalah tulis yang kecil itu ada istilah. Kalau hajatan yang nutup jalan itu gimana? Iya, pertanyaan yang bagus. Cerdas ya. Pertanyaan bagus dan cerdas. Sebenarnya sengaja menutup jalan untuk hajatan itu hakikatnya perbuatan kedoliman. Hakikatnya adalah perbuatan dolim. Kenapa? Membuat orang dongenek cepet anjuk, kudu muter. Ya kan? Dia akan orang lain terdolimi, bensinnya gak ditambah boros. Kedua, waktune gak ditambah akeh. Tenagane juga dongene wis anjuk ora anjuk-anjuk, tenagane wis leglo. Ya kan? Sehingga hakikatnya menutup jalan untuk hajatan itu adalah sebuah kedoliman. Kalau memang gak mampu, ya ora usah gawe hajatan gede-gedean. Ning pan gede-gedean silakan di gedung atau yang lainnya. Seperti itu. Ya. Monggo, ada lagi? Ya. Tadi di materi kan disebutkan salah satunya bahwa ada seseorang yang diampuni Allah Ta'ala, kemudian dia tidak punya kebaikan sama sekali kecuali melunaskan hutang seorang kan gitu. Nah ini bagaimana menyandingkannya dengan pernyataan bahwa seorang yang mempunyai kebaikan yang sangat banyak ketika dia berbuat syirik dan sampai meninggal belum tobat, maka tempatnya ya di neraka. Bagaimana menyandingkan dua kali? Iya. Tentunya hadis ini memang kelihatannya kontradiksi, tapi hakikatnya hadis ini tidak kontradiksi karena dia tidak ada kebaikan sama sekali. Berarti ora sholat, ora melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka dari sinilah para ulama memang berselisih pendapat dari hadis-hadis yang tadi itu berselisih pendapat apakah orang yang tidak sholat itu sampai kekal di neraka ataukah tidak. Nah ini yang menjadikan kemudian para ulama berselisih pendapat. Tapi ayat-ayat ataupun hadis yang seperti ayat mengatakan inna wala yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa selain syirik, tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik maka kekal abadi di neraka. Karena pelaku syirik itu menjadikan amal soleh semuanya terhapus. Amalan syirik itu membuat amalan yang lain terhapus. Beda dengan orang ini. Orang ini bisa jadi adalah tidak berbuat syirik, tapi dia tidak punya kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Dan hadis ini pun Nabi mengatakannya adalah ada orang sebelum kalian. Bisa jadi hadis ini berkaitan dengan ibadah syariat orang zaman dulu. Ya, karena Nabi menjelaskannya ada orang sebelum kalian. Berarti bisa jadi itu adalah berlaku dengan syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Adapun syariat sekarang wallahu alam. Tapi Nabi hanya mengatakan ada zaman dulu ada orang yang tidak punya kebaikan sama sekali. Berarti tentunya dikaitkan dengan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Berarti kalau tidak melakukan sholat, ada harapan nggak diampuni? Ya, ada beberapa. Ya, ada beberapa hadis yang menyebutkan kalau orang tidak sholat maka dia dapat ampunan. Ada beberapa hadis seperti itu. Makanya disinilah ikhtilaf yang kuat antar ulama. Karena ada hadis yang mengatakan al-ahdu bainana wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas perbedaan antara mukmin dengan kafir adalah pada sholat. Tapi ada hadis juga di mana disebutkan di sana, antum bisa lihat di kitab
Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah, itu salah satunya di kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnah. Itu Syekh Abdul Adim Al-Badawi itu menyebutkan tentang konteks-konteks hadis yang orang yang tidak sholat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang makanya adanya perselisihan ulama, karena di samping ada hadis yang menyebutkan perbedaan antara iman muslim dengan kafir adalah sholat. Tapi ternyata ada hadis itu, wallahu alam. Yang rajih kalau saya lebih cenderung kepada orang yang keluar tidak sholat keluar daripada Islam. Kalau saya pribadi lebih cenderung ke pendapat itu. Ya, karena ayatnya pun mengatakan wa in aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Karena Allah mengatakannya, ketika mereka sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudaramu seagama. Berarti fahmul mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah kalau mereka tidak sholat, berarti bukan saudara seiman. Tanpa mengingkari kewajiban sholat. Tanpa mengingkarinya. Ketika dia tidak sholat, kan ayatnya kalau mereka sholat maka berarti saudaramu. Berarti kalau mereka tidak sholat berarti bukan saudara. Itu kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat itu. Tapi kalau yang lain mau pendapat yang seperti tadi ya walam gitu. Katanya Ya. masalah pelunasan utang orang lain, ada yang bilang katanya kalau orang yang berutang itu tidak bisa kita tidak punya kewajiban untuk melunasi. Apakah berkaitan dengan hidup atau matinya seseorang yang kita mau membantu melunasi utang? Iya, tentunya tetap kewajiban seorang itu kalau dia hutang, kewajiban dia adalah harus nyaur. Kewajiban dia. Kalaupun dia hutang ternyata kemudian dia mati, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk nyauri. Jadi tetap konsepnya adalah kalau orang yang hutang, maka dia wajib nyaur hutang. Kalau ternyata sampai mati belum sempat nyaur hutang, maka ahli warisnya harus menyaurinya. Untuk apa? Melunasi hutang si mayit. Jadi tidak ada alasan kalau masih hidup ini, kalau sudah mati tidak ada kewajiban. Kalau mungkin pada sistemnya bank, wong ning wis mati berarti dianggap utangnya lunas. Itu kalau sistemnya bank. Ya. Tapi kalau sistemnya antar manusia, ya dia harus tetap nyaur, harus tetap membayar. Kalaupun tidak ada kemampuan membayar sampai mati, berarti ahli warisnya itu harus nanggung. Seperti itu. Ya. Kita ini masih ada hadiah ini. Pertanyaan untuk dapat hadiah ya. Yang takon dapat hadiah. Ya wis ora apa-apa kayak berarti oleh hadiah. Kayak antum berarti nih. Kan juga sing di. Apa? Oh, udah dapat. Oh ya coba gantian keulian nih. Sing durung. Yang tadi ibu-ibu dapat berapa orang yang tadi? Baru satu yang bertanya ya? Satu. Oke. Iya. Ya oleh antum mau berarti. Iki oleh apa durung? Durung ya soal juga toh. Oke, gue berarti. Ahwat berarti. Ya, pan. Al-Quran. Iya, oke. Oh ya, miki antum takonnya. Iso juga pada pahala. Pahala juga Pak hadiah monggo. Sing di dompet bae. Dompet. Gelas ke?
Pan gelas apa? Monggo, antum milih apa? Jajan langkaan teh. Ya, oke, sip. Pertanyaan, oh ya, pertanyaan yang lain, sebutkan 2 cara bersilaturahmi. Ya, transfer, ya, terus, ya, terus berkunjung. Oke, wes ya, sip. Terserah ya. Ya, monggo. Ya, Afan. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain adalah Mendisik. Di luar tema. Siapa yang mengatakan ketika ada tamu datang khusus kepada dia mengatakannya jazakumullahu khairan. Apakah kamu datang ke sini khusus kepadaku, untukku? Maka dia mengatakan jazakumullahu khairan. Siapa? Iya, tadi siapa? Akhwat. Apa bisa diedit? Anu wong pira wong siji. Oke. Oke. Ini kotak. Nggih. Ke sana. Oke, pertanyaan nggih. Apa yang saya sampaikan mudeng apa ora? Ulang satu. Gampang apa? Gampang. Alhamdulillah. Ya, kayak silakan. Orang bukan kecepatan apa orang mudengan ya. Iya. Kemudian pertanyaan yang lain. Sebentar. Oh iya Ustaz ini ya tadi. Kayak apa? Di Ustaz. Dompet sih ya. Epen bojone oli duit akeh. Awak diisi kowe Mas. Iya, kemudian pertanyaan yang lain khusus santri. Wis oli kok. Komentar daripada Syekh As-Sa'di tentang surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husrin. Tadi Syekh As-Sa'di mengatakan bahwa ayat ini adalah menunjukkan apa tadi? Ya, wis oleh yo ya, apa durung? Aja, sing liyane bae. Sing jaba jare pengen oleh hadiah. Ya, monggo komentar dari Syekh As-Sa'di tentang surat Al-Asr tadi. Yang pertama
berkaitan dengan amalan diri sendiri, dan dua ayat terakhir atau yang lainnya berkaitan dengan amalan pada orang lain. Iya, Masya Allah. Monggo, silakan. Insyaallah. Iya, jazakallah. Kita dibagi banyak sing durung oleh akhwat ya. Oke, bagi karena yang di luar. Akhwat ada yang belum dapat belum? Banyak ya. Wis ora apa-apa ya. Kabeh sisa bagi. Tawa semua dah. Ya. Kayak gini sama wis. Ya. Iya. Ya wis makan APK mana? Alhamdulillah kita selesai kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita lakukan dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istiqomah kepada kita, apalagi nanti kita mendekati bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan semangat terus dalam beribadah sampai akhir hayat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.